Dan akhirnya saya divonis oleh dokter bahwa saya mengalami satu kelainan pada retina saya, kebutaan pada mata saya. Takdir Tuhan memang tidak terbantahkan. Siapapun tidak bisa mengelak darinya, termasuk saat Irwan Dwi Kustanto mengalami nasib kurang beruntung, harus kehilangan penglihatan di usia yang masih sangat belia. Irwan berpikir harapannya musnah, cita-cita yang dibangun baik di alam nyata ataupun fana sirna sudah. Irwan menjalani hari-hari gelapnya dengan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan mengakses pendidikan, cercaan, bahkan makian dari teman-temannya. Begitu berat masa-masa muda Irwan Dwi Kustanto. Tapi kalau bukan karena tekad yang besar, Irwan tidak akan pernah sampai pada titik ini. Baginya, indera penglihatan boleh tidak berfungsi, tapi indera yang lain harus tetap berjalan seperti manusia normal pada umumnya. Irwan mantap menimba ilmu formal hingga menjadi sarjana filsafat. Saya pernah satu hari duduk di puncak Jawa Barat di sebuah aliran sungai berbatu begitu, dan saya menyadari saat itu semacam mendapatkan satu intuisi lah atau pencerahan begitu, bahwa saya melihat air selalu bergerak. Ketika dia menerpa batu, dia berbelok ke kiri batu itu atau ke kanannya. Dan ketika dia terkepung oleh banyak batuan, dia akan menguap ketika kena sinar matahari. Terus dia tak henti bergerak sampai pada tujuannya di samudra. Saya pikir pada saat itu, loh, kalau air saja punya hasrat untuk terus bergerak mencapai tujuannya samudra, kenapa saya tidak sebagai manusia? Nah, di saat itulah saya menyadari bahwa ada kekuatan dalam diri saya untuk selalu bergerak. Beberapa hal yang dilakukan Irwan diantaranya menjadi instruktur pelatihan komputer bagi kaum tunanetra. Ini sekaligus mematahkan argumen kebanyakan orang yang menganggap belajar komputer bagi kaum tunanetra tidak mungkin bisa, apalagi menjadi ahli komputer, tidak masuk akal. Namun fakta berkata lain. 10 tahun kemudian, orang-orang senasib seperti Irwan yang sudah memiliki keahlian di bidang komputer bisa bekerja di perusahaan perbankan. Tidak sampai di situ saja, Irwan terus berupaya menciptakan hal-hal baru yang berguna bagi kaum tunanetra, seperti membuat software yang bisa merubah tulisan biasa menjadi huruf braille. Ada juga kamus elektronik bagi kaum tunanetra yang ingin mahir berbahasa Inggris. Irwan sempat mengikuti beberapa lomba inovatif di luar negeri dan menjadi juara 1 setingkat Asia Pasifik. Uang ratusan ribu dolar bisa didapatnya lewat karya-karya inovatif yang dia buat. Saya dan tim mengikuti satu lomba berskala internasional, yaitu skala di Asia Pasifik plus Australia, untuk mengikuti lomba pemanfaatan informasi teknologi. Dan kami memenangkan juara 1 dan mendapatkan hadiah yang cukup fantastik pada saat itu. 2 tahun kami berturut-turut memenangkan lomba tersebut yang diadakan oleh perusahaan besar yang bernama, waktu itu programnya bernama Samsung Digital Hope. 2004 sampai 2006 kami memenangkan 2 kali dan kami diberikan hadiah 105.000 dolar. Pujian dan penghargaan terus mengalir. Bahkan sekelas Google dan Samsung angkat topi untuk karya yang dibuat Irwan. Sebuah pencapaian hebat dari seorang yang sempat berpikir masa depannya akan sirna karena kondisi yang tidak pernah diinginkan. Dari seorang Irwan kita belajar banyak. Keterbatasan fisik bukan jadi alasan meraih semua yang ada di dunia. Kedua mata Irwan memang gelap, tapi hatinya begitu terang laksana pelita menyinari orang-orang di sekitarnya. Mantap Pak Irwan, kaulah pahlawan sejati. Saya Neneng Cahya untuk 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju.